Belum genap setahun menjalin kasih, bintang sinetron Natali Margareta telah mantap memutuskan untuk mengakhiri masa lajang. Lelaki yang menjadi pilihannya adalah seorang pengusaha muda asal Surabaya bernama Suryo Gondo. Masa pacaran Natali dengan Suryo yang mantan kekasih artis Bella Safira itu memang tergolong singkat. Sebulan setelah putus cinta dengan Gunawan, tepatnya bulan Februari lalu, Natali kembali menjalin cinta dengan Suryo yang merupakan teman lamanya. Tak mau berlama. Berartinya seorang anak baru dirasakan bintang sinetron Atilla Syah saat sang buah hati tidak lagi bersamanya. Sejak bercerai dari Wulan Guritno 1,5 tahun yang lalu, hak asuh Shalom putri tunggal mereka jatuh ke tangan ibunya. Tidak seperti biasanya, Atilla tidak lagi bisa bercengkrama dengan Shalom setiap saat, seperti ketika mereka masih tinggal dalam satu atap. Untuk bercengkrama dengan Shalom, biasanya Atilla melakukannya hanya di akhir pekan atau di saat-saat hari libur sang anak. Biasanya jika rasa rindu itu datang, ia membunuhnya dengan memandang foto Shalom. Untuk melampiaskan rasa kangen ada fotonya, tapi terkadang ya saya hanya sepintas saya mengingat aja kan batas-batas terakhir kami pernah bahagia ya bareng sama dia. Jadi ya itu yang bisa menghibur saya. Sejak hidup terpisah darinya, diakui Atilla, ia banyak kehilangan saat-saat penting bersama Shalom. Seperti saat Shalom merayakan hari ulang tahunnya yang kelima 24 Juni lalu. Kesibukan Atilla dan Wulan yang padat membuat ia belum berkesempatan untuk bertemu dan memberi kecupan kepada Shalom. Sekarang ia hanya bisa memberi ucapan ini. Salam, happy birthday ya, daddy love you. Semoga panjang umur, sehat-sehat ya, baik-baik. Saat ini Wulan telah memiliki kekasih. Lalu bagaimana dengan kamu? Paling tidak kehadiran seorang pacar bisa mencairkan kesendirian kamu kan Atilla? Kalau teman sahabat wanita banyak. Untuk serius saya pribadi masih belum mampu. Pemirsa, beberapa kali diberitakan tentang adanya orang ketiga dalam hubungan Taufik Hidayat dan Deswita Maharani membuat akhirnya mereka kerepotan. Nasib pertunangan ini seakan menghadapi ujian berat dan pasangan ini pun mulai harus introspeksi diri. Guncangan terberat yang melanda hubungan asmara pasangan pebulu tangkis Taufik Hidayat dengan bintang sinetron Deswita Maharani adalah kehadiran orang ketiga yang mengaku-ngaku sebagai orang terdekat Taufik Hidayat. Diakui Taufik, pengakuan pendatang baru bernama Herlita itu sempat membuat hubungan pertunangannya dengan Deswita berantakan. Untungnya ia berhasil meredam kemarahan sang kekasih dan hubungan mereka pun kembali berjalan lancar. Tak disangka kerikil dalam hubungan mereka itu rupanya berpengaruh pada keputusan keduanya soal rencana pernikahan. Kalau beberapa waktu lalu mereka berencana untuk segera menikah setelah bertunangan, kali ini Taufik sulit menjawab kapan tali pertunangan mereka beranjak ke pelaminan. Rencana ada, cuman belum tahu kapan ya. Ya doain aja secepatnya gitu kan. Doain saya sama Deswita cepet siap dan cepet untuk merit gitu aja. Kalau dulu rencana mereka naik ke pelaminan tertunda karena terhalang restu orang tua, kali ini justru Deswita lah yang enggan membicarakan kelanjutan tali pertunangan mereka. Kabarnya ia mulai ragu-ragu terhadap keseriusan cinta sang kekasih. Selama ini baik-baik aja, nggak ada masalah. Meskipun setelah kejadian kemarin kita baik-baik aja, nggak ada masalah. Taufik sepertinya sangat menyadari kegalauan di hati kekasihnya itu. Untuk saat ini pernikahan tidak lagi menjadi topik utama dalam pembicaraan mereka. Keduanya sepakat untuk memikirkan kembali rencana masa depan mereka itu. Ya mungkin saya sama Wita ada ngomong ya, cuman nikah tuh nggak gampang gitu. Maksudnya yang sebelumnya kita pikirin, kita habis tunangan kita nikah gitu. Ternyata nggak gampang gitu untuk nikah. Mungkin untuk cuma nikah aja kita gampang, tapi setelah itu kita berkeluarga, kita udah siap apa enggak gitu. Karena mau saya tuh nikah tuh cuma sekali gitu. Saya nggak mau yang kedua kali. Insya Allah saya nggak mau gitu. Pemirsa, pembawa acara Lula Kamal harus terbaring di rumah sakit. Proses kelahiran anak pertamanya 9 bulan yang lalu membuat kondisi tubuhnya tidak fit dan akhirnya harus menjalani pengulangan operasi rekonstruksi. Proses persalinan Lula Kamal 9 bulan lalu ternyata menyisakan cerita pahit. Persalinan melalui operasi sesar yang dijalani presenter yang juga berprofesi sebagai dokter itu ternyata menimbulkan derita.
Luka jahitan pada bagian perutnya tak kunjung sembuh hingga berbulan-bulan. Ada kejadian yang tidak kita harapkan kejadian juga. Jadi waktu akhirnya jahitan sempat infeksi, ada panjang lebar. Jadi penyembuhan yang mestinya cuma barangkali seminggu 2 minggu sembuh, nggak bisa. Sampai akhirnya 3 bulan gitu loh. Baru kemudian proses penyembuhan selesai. Tapi itu pun ternyata tidak selesai. Padahal setelah menjalani masa pemulihan selama 3 bulan, Lula sempat menjalani operasi ulang alias operasi rekonstruksi karena luka pada bekas jahitannya menimbulkan infeksi parah. Sembuhkah Lula? Ternyata belum, karena 2 minggu yang lalu ia kembali menjalani operasi. Kalau ketahuan dari dulu belum sembuh, 3 bulan setelah itu sudah harus operasi lagi. Tapi karena nggak kepikiran, keluhan juga nggak ada, kan periksanya nggak bisa periksa sendiri, walaupun saya dokter nggak bisa periksa sendiri, mesti periksa sama orang lain. Nah, di situ baru ketahuan, lah ini belum kelar lah, mesti diselesaikan, dan selesaikannya mesti dengan operasi. Lula tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi padanya. Tapi ia tidak ingin menimpakan kesalahan operasi yang dideritanya itu pada pihak lain. Ia hanya menganggap hal itu sebagai cobaan buat dirinya. Solidaritas sebagai sesama dokter rupanya membuat Lula tidak mau bicara lebih terbuka. Udah bukan soal siapa yang salah, tapi gimana caranya saya menyelesaikan masalah yang udah saya terima sekarang. Saya cuma mikir, ini barangkali dari Tuhan, udah ngambilnya gitu aja kali yang paling gampang. Kalau orang Indonesia kan gitu kali ya gampangnya. Masih untung tidak seberat yang tadinya tuh yang lebih menyeramkan lah gitu yang saya pikirkan waktu itu. Saya mudah-mudahan sih ini nggak terulang buat orang lain juga ya, karena kan pasti lebih repot lagi dan biayanya pasti lebih besar lagi kalau buat orang yang bukan dokter, karena kan biaya dokter tidak bebas gitu. Pemirsa, sepertinya pemain sinetron Natali Margareta sudah mantap hatinya untuk menikah di bulan Oktober dengan seorang pengusaha Suryo Gondo yang berdomisili di Surabaya. Hubungan ini memang sempat ramai dibicarakan karena Suryo pernah mempunyai hubungan yang serius dengan pemain sinetron Bella Safira. Belum genap setahun menjalin kasih, bintang sinetron Natali Margareta telah mantap memutuskan untuk mengakhiri masa lajang. Lelaki yang menjadi pilihannya adalah seorang pengusaha muda asal Surabaya bernama Suryo Gondo. Masa pacaran Natali dengan Suryo yang mantan kekasih artis Bella Safira itu memang tergolong singkat. Sebulan setelah putus cinta dengan Gunawan, tepatnya bulan Februari lalu, Natali kembali menjalin cinta dengan Suryo yang merupakan teman lamanya. Tak mau berlama-lama menjalin cinta, keinginan Suryo untuk meminangnya pun ia terima dengan senang hati. Saya ketemu dia itu awal bulan Februari. Terus ya kita jalanin hubungan, ya kita punya satu komitmen berdua. Terus ya udah, dengan berjalannya waktu ternyata karena sama-sama udah nggak mau main-main gitu ya. Dia memang cari calon istri, saya juga cari calon suami. Ya udah gitu, kita tentukan bahwa tahun ini kita pasti akan menikah gitu. Hubungan Natali dengan Suryo yang tinggal di Surabaya memang sempat diwarnai kabar tidak sedap. Untuk mendapatkan Suryo, kabarnya Natali sempat bersitegang dengan Bella Safira yang saat itu masih berstatus kekasih Suryo. Bukan semata-mata karena saya ngerebut atau apa, karena yang saya rasakan pada saat itu adalah saya percaya sama pacar saya ini bahwa pada saat itu ya dia single gitu loh. Dan dia memulai hubungan yang baru sama saya pun gitu. Saya pada saat mau berhubungan sama dia ya nggak punya pacar, ya emang lagi sendiri gitu loh. Soal kesiapannya membina rumah tangga tidak diragukan lagi. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di dunia hiburan demi menjadi istri yang baik. Yang pasti sih sekarang persiapan mental lah gitu. Karena ini kan nanti hidup baru, di tempat yang baru, suasana yang baru. Jadi benar-benar harus persiapan mental gitu. Rencananya pernikahan Natali dan Suryo akan digelar bulan Oktober mendatang. Pada bulan itu juga rencananya Gunawan akan menggelar pernikahannya dengan Lala. Kabarnya Natali yang masih menyimpan perasaan sayang sengaja memutuskan untuk menikah begitu mendengar mantan kekasihnya itu akan naik ke pelaminan. Aku juga bingung kenapa kok kabar yang tersebar tuh seperti itu. Tapi yang pasti kalau memang Mas Gunnya mau nikah bulan Oktober ya, tanggalnya juga sudah dipastiin. Ya mudah-mudahan memang itu persiapannya juga sudah matang, saya yakin ya. Dia juga kan orangnya serius dan dia pasti jalanin hubungan ini juga serius gitu ya. Ya mudah-mudahan saya doakan selalu yang terbaik untuk dia gitu. Pemirsa, harapan Sarah Sechan dan Emir Hakim untuk menjadikan pernikahannya sebagai peristiwa yang hikmat dan bersejarah pupus sudah. Usaha Sarah untuk menjauhkan publikasi di hari bahagianya itu justru menimbulkan kekacauan saat salah satu kerabat Sarah yang gusar dengan ulah pencari berita melakukan pemukulan. Keributan pun tak dapat dihindari.
Seperti janjinya minggu kemarin, pada hari Selasa lalu didampingi Indra Safera, Sarah Sechan mengundang sejumlah wartawan untuk memberikan pernyataan seputar pernikahannya yang begitu tertutup dari kalangan pers. Saya mau minta maaf atas kejadian kemarin, tapi yang ingin saya luruskan adalah dari dulu saya memang selalu mencita-citakan pernikahan saya itu sederhana, karena saya orangnya memang sangat sederhana. Sampai kebaya yang saya pakai pun kebaya bekas ibu saya.